Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sila Arifin. Kesempatan kali ini saya akan menawarkan UTS untuk manajemen keuangan internasional. Peranan manajemen keuangan internasional dan dampaknya. Dalam konten PPT yang paparkan, ada beberapa poin, ada 12 poin yang disampaikan. Yang pertama, risiko nilai tukar dan suku bunga, memenuhi nilai perusahaan dalam konteks global, analisa kemungkinan penyatuan mata uang ASEAN, dampak neraca pembayaran terhadap kurs mata uang, manfaat dari pembahasan PowerPoint ini, sistem mata uang yang gampang terkendali dan prosedur, proses ekspansi bisnis mancanegara oleh perusahaan global, kontribusi perusahaan nasional dan melakukan sistem kurs mengambang bebas dari perusahaan Indonesia, penerapan metode transaksi MC dan algoritma MC mendobrak doktrin teori kemungkinan kooperatif. Dan yang terakhir adalah alasan manajer keuangan dan investor memperhatikan neraca negara. Mengelola risiko nilai tukar dan suku bunga. Risiko nilai tukar dan suku bunga, perusahaan multinasional operasi di berbagai negara dengan mata uang berbeda-beda. Pentingnya manajemen keuangan internasional untuk risiko fluktuasi nilai tukar mata uang asing. Perubahan suku bunga yang mempengaruhi biaya dan pendapatan perusahaan. Proses ekspansi bisnis ke mancanegara oleh perusahaan global. Menjual produk pasar ke luar negeri tanpa kehadiran fisik perusahaan. Penggunaan agen atau distributor memasarkan dan menjual produk menggunakan perantara lokal. Pendirian kantor cabang atau perwakilan mendukung operasi dan pemasaran. Joint venture atau alliance strategi bermitra dengan perusahaan lokal berbagai risiko dan sumber daya. Pendirian anak perusahaan mengembalikan kali penuh atas operasi bisnis. Yang ketiga, memaksimalkan nilai perusahaan dalam konteks global. Pengelolaan modal investasi dan pendanaan lintas negara. Optimasi pengelolaan modal investasi, meningkatkan nilai perusahaan secara global, menentukan strategi pendanaan investasi di berbagai pasar, menyesuaikan strategi keuangan dengan regulasi dan kondisi pasar asing, pemilihan sumber dana dan pengolahan modal, efisiensi arus kas pembiayaan dan investasi antar negara, penyusunan strategi agar tetap kompetitif dan patuh pada regulasi lokal. Kontribusi perusahaan multinasional dan terhadap perekonomian Indonesia. Transfer teknologi dan pengetahuan. Peningkatan kemampuan dan produktivitas, meningkatkan kemampuan produktivitas tenaga kerja lokal. Penyerapan tenaga kerja, membuka lapangan pekerjaan, mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan. Peningkatan ekspor dan investasi asing langsung, memperkuat sektor industri, menambah modal, dan memperkuat sektor industri dalam negeri. Pengembangan infrastruktur dasar lokal, mendorong pembangunan infrastruktur, memperluas produk jasa di dalam negeri. Analisis kemungkinan penyatuan mata uang ASEAN. Tujuan penyatuan mata uang. Tantangan yang dihadapi, perbedaan tingkat inflasi dan kebijakan moneter, stabilitas ekonomi, dan perkembangan ekonomi yang tidak merata. Dampak potensialnya meningkatkan perdagangan intra-ASEAN, mempermudah investasi lintas negara, memperkuat posisi ASEAN di kancah ekonomi global. Konsekuensi penolakan sistem kurs mengambang bebas dari perusahaan Indonesia. Kurs tukar menjadi lebih responsif. Risiko fluktuasi nilai tukar meningkat, dampak pada biaya impor dan pendapatan ekspor.
Kemudian strategi lindungi nilai, mengelola risiko fluktuasi nilai tukar. Kebebasan penyelesaian ekonomi lebih besar, menyelesaikan ekonomi secara otomatis. Dampak posisi neraca pembayaran terhadap kurs mata uang. Surplus neraca pembayaran, penguatan nilai tukar mata uang, penerimaan devisa lebih besar dari pengeluaran. Defisit neraca pembayaran, pelemahan nilai tukar mata uang, pengeluaran devisa lebih besar dari penerimaan. Neraca pembayaran sebagai indikator ekonomi, keseimbangan permintaan dan penawaran valuta asing, mempengaruhi stabilitas nilai tukar dan kebijakan moneter negara, penerapan metode translasi dan penyusunan laporan keuangan EMNC. Tujuan metode translasi mengubah laporan keuangan anak perusahaan asing. Metode menggunakan satu current trade method, menggunakan kurs saat pelaporan untuk menerjemahkan aset dan kewajiban. Yang kedua, temporal methods, menggunakan kurs history untuk akun tertentu, aset tetap dan biaya. Pentingnya metode translasi, transparansi, konsistensi, dan kepatuhan. Kepatuhan terhadap standar akuntansi internasional, mempermudah analisis keuangan secara global. Manfaat dari pembahasan POR ini, memahami tentang keuangan global. 1. Risiko terhadap dalam pengelolaan keuangan lintas negara, mengetahui kontribusi MNC, dampak terhadap ekonomi nasional, memahami dampak kebijakan nilai tukar, dampak pada bisnis dan strategi perusahaan, menyiapkan strategi manajemen risiko, pentingnya lindungi nilai dan penyusunan strategi. Argo MC mendobrak doktrin teori keunggulan komparatif. Teori keunggulan komparatif, asumsi berdagang berdasarkan keunggulan produk spesifik. MNC menggunakan paradigma ini mengoptimalkan biaya dengan produksi di berbagai negara. MNC mengaburkan batas negara, rantai nilai global, sumber daya lintas negara, fokus pada eksternalitas global dan integrasi operasi. Sistem mata uang mengembang, terkendali, dan fluktuasi kurs. Nilai tukar ditentukan oleh pasar. Investasi bank sentral untuk mencegah fluktuasi yang terlalu tajam. Kurs bisa berfluktuasi tapi dalam batas tertentu. Membeli atau menjual valuta asing sesuai kebutuhan. Keseimbangan antara fluktuasi nilai tukar dan stabilitas ekonomi. Alasan manajer keuangan investor memperhatikan neraca pembayaran negara, mencerminkan stabilitas ekonomi, neraca pembayaran sebagai indikator kesehatan ekonomi. Mempengaruhi nilai tukar, permintaan dan penawaran mata uang, risiko mata uang dan ekonomi, menilai risiko fluktuasi mata uang dan krisis ekonomi, pengambilan keputusan dan pembiayaan, strategi inflasi dan pendahuluan dalam konteks internasional. Terima kasih.